PKP, yang mana PKP itu biasanya eh, metodenya itu menggunakan penelitian tindakan kelas, sehingga biar mudah, tidak kerja kali itu, nggih. Dan di sana juga saya sudah berikan template contoh sebagai contoh ya. Nanti Bapak Ibu bebas sebetulnya mau pakai template dari jurnal apapun. Yang saya berikan hanya sebatas contoh saja. Jadi di dalam karya ilmiah itu sebetulnya tidak ada template baku, tidak ada template baku karena di dalam realitanya di lapangan juga tiap-tiap jurnal itu memiliki standar atau template masing-masing. Sehingga Bapak Ibu bisa milih. Namun kalau mau menggunakan template yang saya kasihkan kemarin, silakan gunakan. Namun secara umum itu sama, strukturnya itu sama. Namun biasanya kan berbeda tampilan ya, bedanya itu tampilannya. Yang saya tekankan lagi, ketika kita merubah dalam bentuk laporan PKP ke tugas karya ilmiah itu, yang pertama di artikel ilmiah itu berbeda format. Yang kedua tentunya mengikuti aturan adanya plagiasi. Oh ya, kalau di PKP mungkin juga ada aturan plagiasi juga ya, aturan-aturan eh Turnitinnya itu berapa persen. Saya rasa kelihatannya sama juga, ada juga. Nah, yang poin pentingnya adalah format. Kalau di dalam mata kuliah PKP itu ada yang namanya cover, ada yang namanya itu halaman pengesahan, ada daftar isi, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu kan ya. Nah, di karya tulis ilmiah ini tidak ada yang namanya halaman cover. Bapak Ibu bisa langsung mengikuti template yang saya berikan. Kalau Bapak Ibu telat masuk grupnya, nanti bisa japri lagi, saya kirim ulang. Templatenya itu langsung judul di atas. Atau biar jelas, saya share screen aja dulu ya. Bentar. Ini, apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini belum kelihatan ya? Masih belum, Pak. Ya, kan ini. Di dalam artikel ilmiah, ini sambil nunggu share screen ya, karena agak berat ternyata. Artikel ilmiah itu hanya sebatas judul, kemudian di bawahnya ada nama penulis. Nah, nama penulis ini juga nantinya Bapak Ibu menyesuaikan. Bentar. Menyesuaikan dalam artian Bapak Ibu sebagai yang membuat utama, berarti Bapak Ibu nulisnya sebagai penulis pertama atau di awal tulisan. Kemudian dilanjut dengan ketika Bapak Ibu menggunakan hasil karya dari PKP atau penelitian di PKP,
maka Bapak Ibu juga harus mencantumkan nama dosen dari PKP, siapa beliaunya, tanpa gelar ya Bapak Ibu ya. Nah, di artikel ilmiah itu tidak mencantumkan gelar. Nah, kalau di PKP kan di halaman pengesahan ada gelarnya gitu. Kalau di artikel ilmiah tidak ada. Apakah sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih belum, Pak. Dila ya kelihatannya ya, nggak nyampe-nyampe ini, jauh-jauh semua kelihatannya ini soalnya. Jadi agak lama mungkin. Sudah kelihatan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini saya yang kesulitan. Nah, apakah sudah kelihatan ini tulisan atau template jurnalnya? Ada petunjuk penulisan naskah jurnal Cakrawala Pendas, benar ya? Sama ya? Oke, nah seperti inilah format dari artikel ilmiah. Ini saya mencontohkan salah satu jurnal ya, template dari salah satu jurnal. Di internet itu banyak sekali jurnal yang bisa Bapak Ibu cari. Nah, itu nanti gambarannya seperti ini. Bapak Ibu tinggal menuliskan judul di sini, judul Bapak Ibu apa, ngikuti dari ketentuan di sini. Maksimalnya 14 kata, tapi kalau di saya ngikutin judul dari PKP saja lah. Untuk katanya itu tidak perlu spesifik 14 kata, barangkali lebih silahkan dituliskan sesuai judul PKP, tidak apa-apa. Yang penting tulisannya Bapak Ibu menyesuaikan. Untuk judul itu diminta 13 poin gitu ya, 13 ininya ukurannya. Kemudian untuk fontnya menggunakan Callisto MT Bold. Kalau Bapak Ibu menggunakan template ini. Nah, silakan disesuaikan nanti di sininya Callisto. Kemudian ininya apa namanya? Ukuran tulisannya 13 poin. Nah, kemudian di sini nama Bapak Ibu semuanya. Penulis 1 itu nama panjenengan. Kemudian penulis 2 ini nanti bisa diberikan untuk dosen PKP saja boleh. Nanti bisa dikonsultasikan bersedia atau tidak dituliskan di sini. Namun secara etika karena beliau yang mendampingi teman-teman sampai menghasilkan penelitian itu lebih baik di penulis 2. Nah, saya bisa dituliskan pada penulis yang ketiga. Bisa nanti ditambahkan di sini berarti koma nulis selanjutnya ya. Biasanya indeks ini yang di atas ini Bapak Ibu ini adalah penyebutan di bawahnya ini afiliasi, artinya universitas terbuka gitu ya Bapak Ibu ya. Afiliasi kita kan di universitas terbuka. Nah, ketika ini ketiga-tiganya sama, dituliskan satu semua saja. Ini kan ada 1, 2, 3 di atas nih. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, ketika afiliasinya sama, cukup tuliskan angka 1 saja, kecuali berbeda. Barangkali nanti dosen PKP-nya dari beda kampus misalkan. Nah, ini baru ditulis keterangan nomor 2. Ini bukan urutan penulis ya Bapak Ibu ya. Misalkan penulis keduanya ini beda afiliasi ya dituliskan di sini 2. Dan karena saya satu afiliasi dengan Bapak Ibu semua, maka di sini ditulis 1, misalkan gitu. Tapi kalau semuanya itu satu afiliasi di UT semua misalkan, berarti tuliskan 1 semua. Dan ini hanya 1 saja yang ditulis di sini. Nah, berarti di sini tinggal dituliskan indeks 1 itu universitas terbuka. Ininya ditulis universitas terbuka gitu. Ini saya contohkan langsung ya. Universitas. Nah, hanya 1 saja. Tidak usah nuliskan 1 universitas terbuka, 2 universitas terbuka. Tidak perlu. Kalau satu afiliasi cukup 1 saja. Biasanya di sini dituliskan nah, universitas terbuka itu kan banyak ya, tapi kan secara menyeluruh itu nanti bisa dituliskan kota Pokjar Bapak Ibu, misalkan
Jakarta itu ya. Kemudian terakhir Indonesia. Biasanya beberapa template artikel itu menyuruh menuliskan kota dan negara. Namun di sini tadi tidak menyebutkan kota dan negara. Jadi biarkan afiliasi saja boleh, tidak apa-apa. Saya rasa kalau ini nanti penulisannya apa, saya tidak begitu mempermasalahkan. Yang penting ditulis universitas terbuka gitu aja. Kemudian untuk email penulis ini email penulis, artinya ini email Bapak Ibu semua. Nah, kalau di PKP itu habis judul, halaman cover itu ada mungkin halaman pengesahan, kita langsung abstrak. Abstrak pun nggak bisa sesuka hati. Ada aturan di sini. Nah, penulisan abstrak itu 200 sampai 250 kata, nggak boleh lebih. Nah, tapi kalau nanti lebih dikit nggak masalah sih, tapi sebaiknya mengikuti aturan jurnal. Karena di dalam aturan artikel itu di rentang ini, bahkan ada yang maksimal 200, 150 sampai 200. Kita pakai yang 200 sampai 250 kata. Ini kita bahas terkait dengan struktur dulu, nggih. Biar Bapak Ibu tahu bedanya PKP dan karya ilmiah. Kemudian setelah abstrak itu tidak ada daftar isi dan tidak ada persembahan, langsung pada pendahuluan. Langsung pendahuluan. Beda dengan, jadi lebih ringkas Bapak Ibu. Kalau di PKP itu sampai puluhan lembar, kalau di artikel ilmiah itu biasanya justru malah beberapa publisher atau jurnal itu mensyaratkan maksimal 20 lembar atau biasanya 15 lembar maksimal gitu. Rata-rata di 15 sampai 20 lembar. Hingga lebih ringkas. Jadi nggak usah dibanyak-banyakin. Gitu nggih. Pendahuluan, nanti kita bahas pendahuluan di sini apa nanti saja. Kemudian setelah pendahuluan itu metode penelitian. Dan ingat di sini Bapak Ibu, tidak ada tulisan bab 1, bab 2, bab 3. Langsung seperti ini. Di sebagian jurnal ada yang di sini menyebutkan 1 titik. Gitu. Tapi karena di jurnal ini formatnya seperti ini, tidak ada numbering, ya seperti ini. Dan usahakan konten di dalamnya pun tidak ada numbering. Artinya tidak ada subbab-subbab, hindari itu di dalam artikel ilmiah. Meskipun beberapa artikel ilmiah membolehkan. Ya, karena di sini nanti ada keterangan seperti ini di sini. Sebagian besar artikel karya ilmiah yang di Sinta atau reputasi gitu ya, yang bereputasi itu menghindari subbab. Artinya pendahuluan ditulis dalam 1 bab tanpa subbab. Artinya tidak ada lagi 1 kajian teori, 2 apa, tidak ada. Ini pun mensyaratkan ini ya Bapak Ibu ya. Artinya tanpa subjudul atau subbab. Jadi pendahuluan dituliskan mengalir berbentuk narasi. Kalaupun ada penjelasan variabel, dijelaskan secara mengalir. Artinya harus ini ya, harus sinkron dengan kalimat-kalimat pada paragraf sebelumnya. Jadi inilah tugas kita merangkai kalimat ya, merangkai kalimat menjadi paragraf-paragraf yang terstruktur. Nah, ini bedanya nanti Bapak Ibu tentunya harus meringkas apa yang ada di PKP ke dalam bahasa atau template dari artikel ilmiah. Nah, nanti ini ada keterangan juga di sini kalau memang membutuhkan ini juga tidak ada format numbering atau tidak ada 1, 2, 3 gitu ya. Misalkan beberapa kriteria dalam menentukan hasil belajar. 1 titik-titik, 2 titik-titik itu sangat tidak disarankan di sini, tidak disarankan. Namun jika ada yang memerlukan numbering ataupun bullet list, itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi tetap dalam 1 paragraf, dalam kurung 1 apa, 2 apa. Jadi tidak usah dikasih subjudul, tidak usah dikasih numbering, semuanya dituliskan mengalir. Itu Bapak Ibu ya, poin pentingnya ya. Termasuk pada metode kalau di PKP itu ada di bab 3 gitu ya, di sini enggak. Langsung di sini. Terus hasil dan pembahasan.
Ada beberapa jurnal yang mensyaratkan ada subjudul di sini, hasil dulu baru pembahasan dulu. Tapi di sini dijadikan satu. Jadi nanti kalau bagian ini boleh di sub karena ada sebagian artikel ilmiah yang memang mensyaratkan di poin ini adalah ada hasil terlebih dahulu dijelaskan, kemudian baru di bawahnya ada sub lagi pembahasan baru menjelaskan pembahasannya. Nah, ini tapi saran saya ngikutin template ini saja karena lebih praktis. Nah, begitupun pada penulisan tabel. Nah, Bapak Ibu mungkin terbiasa dengan adanya garis ini ya, garis pinggir ini yang membatasi ini. Di dalam artikel ilmiah hanya ada garis melintang saja, garis miring ini saja. Jadi tidak ada garis yang ke atas bawah ini tidak ada. Dan itu pun hanya memisahkan antara judul dan body dari tabel tersebut atau data tabel tersebut. Ingat ini. Nah, sedangkan di SMA 21 ke 22 ini tidak ada garis lagi. Ini standar dari penulisan artikel ilmiah. Ini sebagai contoh ya, sama penutup tabel. Ini judul, garisnya seperti ini aja nih. Ini sama garis penutup tabelnya. Nah, kalau di sini ada ketentuan dari penggunaan subjudul gitu kan. Karena ini memang template-nya sini. Yang saya katakan itu tadi ada beberapa jurnal memang membolehkan bahwa di hasil dan pembahasan itu terpisah menjadi dua subbab. Hasil terlebih dahulu dipaparkan, kemudian pembahasan, kemudian subbab berikutnya. Namun di sini ada kalimat hindari penggunaan subjudul. Kalau Bapak Ibu menggunakan template ini berarti menghindari subjudul. Semuanya dibahas pada paragraf 1, 2, 3 misalkan dipaparkan hasil penelitiannya. Kemudian paragraf 4, 5, 6 itu membahas dari hasil penelitian kita. Nah, ini kemudian kesimpulan. Tidak ada lagi bab 5, kesimpulan dan saran tidak ada. Nah, disinilah muncul kesimpulan dari hasil penelitian Bapak Ibu. Yang terakhir, daftar pustaka. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan belum terkait konten isinya seperti apa? Nanti saya jelaskan. Silakan Bapak Ibu, tanyakan dulu. Yang saya sampaikan ini ada yang Bapak Ibu belum pahami atau tidak? Silakan. Pelan-pelan kan? Silakan, mumpung ini kita tuh web nih. Mumpung tuh web kan kita ini tempat diskusinya ya di sini bisa ketemu virtual, bisa ngobrol secara langsung. Kalau lewat chat itu kan kadang-kadang beda penafsiran. Saya nulisnya gini, Bapak Ibu mungkin nggak paham dengan tulisan saya, tapi kalau dengan ngobrol gini kan mungkin bisa lebih mudah dipahami. Silakan, bisa dipahami nggak? Nanti karena kebanyakan dari yang sudah pernah saya ampu gitu, masih sangat banyak sekali yang menuliskan sesuai template-nya PKP. Dan itu saya minta revisi terus. Dan seharusnya dari web pertama kemarin saya sudah minta tugas Bapak Ibu itu menggunakan template ini. Namun ternyata masih menggunakan konsepnya yang ada di sana ya. Enggak apa-apa, enggak. Eh, Sebetulnya eman-eman saja sih. Kenapa itu saya minta untuk menuliskan dalam bentuk ini dari awal tugas 1, tugas 2. Karena tugas 3 kan meminta ini kan. Jadi kalau kemarin sudah, saya rasa tinggal bahas isinya saja. Tapi saya cek dari Bapak Ibu masih menuliskan itu hanya ada satu itu yang kemarin sudah membuat dalam bentuk ini. Monggo silakan saya berikan kesempatan tanya dulu bagi yang mau bertanya. Izin Bapak Imam, Iya silakan. ya, perkenalkan nama saya Saiful Kurniawan, Pak. Ya Pak Saiful silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman web mata kuliah Karil. Izin saya bertanya untuk ini Pak, abstrak ini. Nah, sebelumnya saya juga kan udah ada PKP udah saya lalui Pak semester kemarin. Jadi Alhamdulillah. saya angkat lagi judulnya untuk mata kuliah Karil ini, Pak. Ya boleh boleh. Ya, jadi untuk mata kuliah PKP kemarin masih bisa saya upload untuk Karil ini, Pak ya?
Boleh, tapi dirubah formatnya ya Bapak Ibu nggih. Formatnya, Di iya, formatnya iya. dirubah ke dalam bentuk ini nggih. Iya, iya, siap, Pak. Nah, lalu setelah saya buatkan di Karil, beberapa hal kan nggak ketemu nih sama PKP-nya, Pak. Jadi mengenai abstrak inilah yang membuat saya sedikit bingung karena kalau kalau apa namanya kalau yang belum punya mata kuliah PKP itu bagaimana ya Pak? Kalau kita misalkan kita belum nih belum belum selesai mata kuliah PKP-nya, lalu di Karil kita ketemu dengan abstrak ini, apakah kita membuat baru atau memang harus dilakukan ini dulu? Karena kan abstrak terlihat di sini sudah ada data semuanya ya Pak ya, mengenai masalah latar belakang masalah, terus referensi. Ya, jadi di abstrak inilah yang membuat sedikit saya kebingungan, Pak. Mungkin bisa diberikan penjelasan. Terima kasih sebelumnya, Baik, Pak Saiful Kurniawan ya. Pak. Oke. Apa yang ada di sini ini kan nggak langsung jadi dalam bentuk ini Bapak Ibu nggih, saya tekankan. Kita step by step, artinya abstrak kan ini nanti terakhir abstrak itu. Karena apa? Di sini nanti ada hasil gitu kan, ada kesimpulannya sehingga ini nanti bisa dikerjakan belakangan tidak apa-apa. Sebetulnya yang saya sampaikan pada tugas pertama kemarin, konsep saya adalah kosongkan yang belum ada. Tugas pertama itu kan membuat mencari ringkasan, mencari artikel ilmiah dan ringkasannya, gitu, nggih. Nah, kemarin itu kan yang saya minta buatlah pendahuluan dari sana yang mana judulnya kan Bapak Ibu sudah tentukan, judulnya ada dulu, terus tugas satu itu dikemas menjadi sebuah pendahuluan. Nah, kenapa saya buat pendahuluan? Karena nanti di tugas duanya kan ada yang namanya mensitasi gitu Bapak Ibu ya, mensitasi. Nah, mensitasi artikel. Nah, itu relate dari tugas pertama. Sitasi dan ringkasan kan bagi saya hampir sama gitu. Bapak Ibu tuliskan ringkasannya dalam bentuk sitasi dalam membuat pendahuluan. Tugas itu tinggal diupload lagi di tugas 2, jadinya lebih ringan kemarin ya. Mungkin ya kemarin banyak kendala ya soalnya ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah ini saya upload di YouTube, Bapak Ibu bisa mungkin lihat di YouTube ya. Kalau mau ada notifnya ya bisa subscribe, nggak apa-apa, silahkan. Biar Bapak Ibu bisa melihat kembali karena mungkin ini terbatas saat ini, mungkin pikiran Bapak Ibu masih kemana-mana atau masih disambi kerjaan lain sehingga nggak fokus, sehingga biar ketika saya upload di YouTube itu Bapak Ibu bisa lihat tayangan ulangnya gitu. Nah, itu tugas satu, tugas dua relate sebetulnya. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan template ini, tinggal saya review pendahuluan Bapak Ibu kurangnya apa. Fokus kita dari pertemuan, saya pengen rancangnya sebetulnya tugas 1, 2, 3 itu adalah membenahi pendahuluan. Nah, abaikan yang ini, saya belum minta ini, nantilah ini. Yang ini nanti sambil jalan. Saya juga akan jelaskan lagi terkait dengan pendahuluan itu seperti apa nanti. Nah, jadi tidak apa-apa yang belum masih beriringan jalannya antara PKP dan Karil, tidak apa-apa, tulis pendahuluan dulu aja. Tulis pendahuluan, yang penting judul biasanya kan sudah ada ya, kita udah pertemuan ke berapa ini? Keempat apa ya? Nah, itu kan sudah ada minimal judul Bapak Ibu sudah ada. Sambil Bapak Ibu mikir yang di PKP, kita juga membuat pendahuluan di sini. Sebetulnya ini kalau Bapak Ibu buat pendahuluan dengan citasi yang diminta sana, itu sudah relate dengan tugas 1, 2, 3 itu tinggal nyambung saja sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, nanti mulai tugas yang kedua ini bagi yang Bapak Ibu belum bisa menggunakan format ini. Ringkasannya tidak usah dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk citasi saja. Citasinya juga langsung di sini. Nah, saran saya dalam membuat artikel ilmiah, minimkan menggunakan citasi langsung. Karena kita dituntut untuk nantinya kan cek plagiasi ya. Nah, saya khawatirnya dengan citasi kutipan langsung itu akan berdampak tingginya tingkat kesamaan dengan artikel yang sudah ada. Sehingga Bapak Ibu harus memparafrase apa yang Bapak Ibu
pahami dari artikel tersebut menjadi sebuah citasi. Gitu Pak Saiful Kurniawan, bisa dipahami enggak penjelasan saya? Untuk abstrak nanti saja sambil jalan. Iya Pak, bisa Pak. Alhamdulillah sedikit sudah dipahami Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya insya Allah tuap-tuap kita berikutnya adalah sudah fokus pada ini ya. Bagaimana pendahuluannya, termasuk Bapak Ibu nanti bisa upload tugas-tugasnya. Itu pertemuan tuweb ini saya pengennya itu kita diskusi dari hasil pekerjaan Bapak Ibu yang sudah dalam bentuk jurnal. Sehingga menghindari kesalahan-kesalahan yang panjang gitu. Ada lagi silahkan sebelum kita bahas penjelasan-penjelasan tiap subbab ini nanti. Nah, mungkin belum ada pertanyaan lagi ya. Oke, saya jelaskan dulu apa isi dari abstrak. Nah, nanti sebelum saya kasih contoh, saya jelaskan dulu apa isi-isinya ya. Di dalam abstrak, yang ditulis itu adalah latar belakang permasalahan secara ringkas saja, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, dan simpulan. Nah, karena terbatas 200 sampai 250 kata, maka Bapak Ibu bisa langsung mendefinisikan variabel yang Bapak Ibu gunakan. Misalkan variabelnya adalah apa ya? Penalaran matematis misalkan. Karena basic saya di matematika, jadi sebagian contohnya mungkin nanti saya jelaskan dalam bentuk kasus-kasus dalam matematika ya. Penalaran matematis, gitu ya. Misalkan judul Bapak Ibu terkait dengan penalaran matematis atau variabel utamanya itu penalaran matematis. Bapak Ibu bisa mengawali dari latar belakangnya itu dari penjelasan terkait dengan variabel. Misalkan penalaran matematis. Nah, ini misalkan kita mulai dari penjelasan penalaran matematis merupakan sebuah fenomena titik. Terus kasih keterangan kenapa Bapak Ibu menggunakan penalaran matematis. Sebagian besar beberapa penelitian misalkan mengungkapkan atau berdasarkan observasi misalkan mengungkapkan bahwa penalaran matematis itu masih kurang dimiliki oleh peserta didik atau siswa kita. Tuh. Nah, cukup sampai di situ pendahuluannya gitu ya. Langsung kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya apa? Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah penggunaan metode tertentu, misalkan ya penggunaan metode project based learning dapat meningkatkan penalaran matematis siswa SD kelas 5 misalkan. Nah, itu kan dari tujuan. Cukup sampai situ aja titik. Terus kemudian metode penelitian. Bapak Ibu jelaskan, metode penelitian ini adalah eksperimen atau kalau dalam konteksnya PKP tentunya metode penelitian tindakan kelas. Dengan subjek berapa orang misalkan? Dengan subjek 15 siswa kelas 5 SD mana? Nah, udah cukup. Nggak usah panjang lebar metode PTK itu apa, nggak usah dijelaskan. Dan tidak usah ada citasi di abstrak Bapak Ibu. Ini benar. Jadi kan ini bisa dikerjakan dulu ya. Artinya kalau Bapak Ibu udah bikin pendahuluan, saya rasa abstrak bisa sampai sini nggak apa-apa, sampai metodologi itu Bapak Ibu tulis dulu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Sampai dengan tujuannya itu apa? Tujuannya apa? Nah, tujuan penelitian ini adalah melakukan eksperimen apakah penggunaan metode pembelajaran project based learning dapat meningkatkan penalaran matematis siswa. Itu tujuannya. Kemudian metodenya Bapak Ibu jelaskan. Ini kan ada metode penelitian ya. Nah, penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan sampel sebanyak 20 siswa kelas 4 SD mana gitu. Sudah cukup. Nah, kalau mungkin ada tambahan paling sebatas analisis data dilakukan menggunakan uji T misalkan kalau eksperimen gitu, hanya bagaimana analisis datanya gitu aja secara ringkas.
Tapi kalau sampai menyebutkan subjeknya berapa itu aja udah cukup saya rasa. Kemudian menyimpulkan, memberikan hasil penelitian dan simpulannya secara ringkas. Sebagai contoh, kalau eksperimen berarti kan hasilnya berdasarkan hasil uji T diperoleh bahwa hasil dari pengujian SPSS didapati alfanya lebih besar daripada 0,05. Maka penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan metode project based learning dapat meningkatkan penalaran matematis siswa kelas berapa. Secara ringkas gitu aja. Nah, jadi poin pentingnya yang ada di abstrak adalah latar belakang, artinya kita menjelaskan sedikit variabel kita biar orang lain tahu, kemudian tujuan penelitian, atau kalau nanti Bapak Ibu ketika nulis biasanya kan simpulan paling banyak nih nanti kalimatnya. Kalau Bapak Ibu masih kebanyakan dari 250 kata, Bapak Ibu langsung pada tujuan penelitian saja boleh. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi terkait apa gitu ya. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan subjek 4 orang misalkan. Itu boleh. Jadi bikin kalimat yang penting tidak lebih dari 250 kata dan harus memuat minimal tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan simpulan. Syukur-syukur bisa ada latar belakang masalah sedikit. Yang mana latar belakangnya memuat terkait dengan variabel atau urgensi penelitian Bapak Ibu. Pentingnya apa sih penelitian Bapak Ibu itu? Nah, itu boleh. Latar belakang itu nanti bisa ada beberapa opsi ya. Boleh Bapak Ibu menyebutkan urgensi penelitian, pentingnya penelitian Bapak Ibu. Boleh mendeskripsikan variabel yang ada pada penelitian. Boleh juga terkait dengan apa ya? Mungkin kebaruan penelitian Bapak Ibu. Nah, opsinya beberapa opsinya di situ. Tapi lazimnya sih biasanya langsung pada variabel penelitian atau urgensi penelitian. Pentingnya penelitian Bapak Ibu apa. Dan bahkan biasanya karena keterbatasan kata ini kebanyakan langsung pada tujuan, metode, sama hasil simpulan. Itulah isi dari abstrak. Nah, Bapak Ibu bisa memulainya dulu dari apa yang sudah bisa ditulis gitu ya. Contohnya latar belakang, tentunya variabel Bapak Ibu udah tahu, misalkan ya. Tujuan penelitian juga saya rasa Bapak Ibu sudah tahu, metode yang akan digunakan juga Bapak Ibu sudah punya gambaran gitu ya. Nah, sampai pada sini dulu silakan boleh. Sambil jalan nanti pendahuluannya ditulis gitu kan. Terus yang ada pada abstrak itu kata kunci. Berisi maksimal minimal 2, maksimalnya 5 kata atau frasa. Dengan dipisahkan dengan titik koma. Sebagai contoh, kata kuncinya misalkan kita ambil biasanya dari judul gitu kan. Poin-poin penting apa yang mau kita sampaikan dalam artikel ini. Misalkan kalau tadi saya penalaran, berarti di sini saya tuliskan penalaran matematis. Nah, ini kan satu kata kunci. Karena tadi saya menyebutkan project based learning, berarti di sini project based learning itu kan metode pembelajaran ya. Nah, di sini metode pembelajaran. Nah, kita pisahkan lagi dengan titik koma. PJBL. Nah, dan seterusnya maksimal 5 kata kunci. Nah, untuk abstrak sendiri silakan Bapak Ibu ada pertanyaan enggak? Silakan untuk abstrak. Jadi abstrak nggak usah sampai 1 lembar karena kita juga terbatas kata ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang tanyakan. Oke, mungkin saya lanjut dulu ya. Kemudian pendahuluan. Apa aja yang dimuat dalam pendahuluan? Secara umum memuat latar belakang masalah, kajian literatur, pernyataan kebaruan ilmiah, perumusan masalah atau hipotesis, dan tujuan penelitian. Secara lebih jelas, saya mungkin bisa menjelaskan gini aja sih, simpel. Gap penelitian pertama.
kita mulai dari kesenjangan. Kesenjangan artinya yang namanya kesenjangan itu kan ada perbedaan antara realita dengan teori gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita bahaskan itu, kita benturkan dulu bahwasanya ada apa sih masalahnya gitu ya. Nah, ada apa yang berbeda, kenapa harus ada penelitian ini. Misalkan saya akan membahas terkait dengan kesulitan pembelajaran geometri gitu ya Bapak Ibu ya. Yang sulit matematika kan diantaranya kan geometri ya, meskipun matematika juga dianggap sulit bagi sebagian orang atau siswa. Nah, mungkin yang paling sulit di antara matematika itu geometri misalkan. Kita boleh membahas dari permasalahannya dulu. Boleh juga membahas dari tujuan geometri itu sendiri diajarkan. Kan yang namanya diajarkan harusnya tujuannya baik gitu kan. Namun realitanya kok nggak baik. Nah, itulah yang kita jelaskan Bapak Ibu menjadi 2 atau 3 paragraf gitu. Misalkan kita bisa memulai dari sebuah masalah. Ini opsi ya, biasanya kalau saya seringkali memulainya dengan masalah. Dengan permasalahan yang kita dapat. Kenapa? Karena bagi saya orang baca itu kalau nggak menarik kan nggak akan membaca sampai tuntas ya. Saya awali dengan masalah, harapannya biar orang yang baca di pendahuluan ini, orang akan tertarik, oh iya benar ini sebuah masalah gitu kan. Baru akan membaca lebih lanjut. Karena yang namanya artikel tentunya kita buat kan buat untuk dibaca orang lain ya, bukan untuk sekedar kita simpan saja gitu. Sehingga bisa kita mulai dari permasalahan. Kita angkat masalah geometri pada siswa SD itu mungkin terkait dengan luas bangun datar ya Bapak Ibu. Kita bisa bercerita bahwasanya masih banyak siswa yang kesulitan main idea atau ide pokoknya dalam paragraf ini adalah masih banyaknya kesulitan siswa itu dalam mengerjakan soal geometri khususnya pada materi luas bangun datar pada tipe soal cerita. Biasanya siswa akan sangat mudah sekali mengerjakan ketika guru menggambarkan sebuah bangun gitu ya, khususnya pada bentuk persegi dan persegi panjang. Kalau kelas 4 kan kemungkinan masih di bentuk-bentuk itu ya yang sederhana kan. Siswa akan mudah sekali dengan cara mengingat rumus dan contoh-contoh yang Bapak Ibu berikan. Kalau ada kotakan, ada panjang, ada lebar, disuruh mencari luas ya tinggal mengkalikan 2 bilangan tersebut. Itu ya, begitu pula dengan persegi. Oh kok sama nih sisinya satu dengan lainnya itu sama, oh berarti tinggal dikalikan juga. Gitu kan, ada 4S itu kan, yang luas 4 sisi kali sisi untuk persegi saja. Kalau persegi panjang kan panjang kali lebar gitu ya. Saya rasa itu nggak ada masalah. Namun seringkali anak akan terjadi kendala ketika soalnya dirubah dalam bentuk soal cerita atau soal yang kompleks gitu ya, yang digabungkan antara persegi dan persegi panjang. Nah, anak-anak biasanya akan kesulitan. Nah, kita bahas, kita ceritakan di sini di paragraf ini kita ceritakan bahwasanya sebagian besar siswa masih menganggap matematika itu sulit. Salah satu materi yang dianggap paling sulit berdasarkan penelitian. Nah, di sini Bapak Ibu kutipkan. Cari artikel. Saya kasih tulisan aja lah misalkan. Jadi Bapak Ibu menjelaskan bahwasanya matematika itu sulit. Salah satu materi matematika yang sulit adalah geometri. Tentunya Bapak Ibu ngomong seperti itu kan harus ada data nih. Nah, disinilah peran dari citasi itu muncul. Bapak Ibu cari penelitian yang mengatakan bahwa geometri itu topik yang dianggap sulit. Cari dukungan lah, cari dukungan pernyataan yang menyatakan itu. Nah, itulah citasi. Karena Bapak Ibu menyebutkan beberapa penelitian, Bapak Ibu bisa mencitasi 2
peneliti sebelumnya atau 3 gitu kan. Yang punya pemikiran sama bahwa geometri itu adalah materi yang paling sulit di antara yang lainnya gitu. Nah, disinilah menjelaskan masalahnya di situ gitu ya. Pada paragraf selanjutnya, Bapak Ibu menjelaskan pentingnya geometri itu. Konsep-konsep geometri itu apa sih gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa memulainya barangkali dengan menjelaskan pada dasarnya geometri itu merupakan konsep-konsep yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Topik geometri memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan atau menunjukkan bahwasanya bentuk-bentuk yang kita lihat itu adalah pola-pola geometri. Jika bentuk seperti ini itu namanya apa, jika bentuk seperti ini itu namanya apa gitu kan, jelaskan terkait dengan kalimat itu. Pembelajaran materi geometri sendiri seharusnya dapat mempermudah siswa dalam memecahkan masalah terkait dengan geometri yang dipelajarinya gitu kan. Karena pada dasarnya kan geometri dekat dengan kehidupan sehari-hari, bentuk-bentuk bangun datar itu kan sering kita lihat gitu kan. Nah, selanjutnya, paragraf ketiganya, Bapak Ibu menekankan kenapa itu terjadi kesulitan gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mulai. Hal itu mungkin bisa terjadi karena konsep materi geometri itu abstrak. Peserta didik atau siswa membutuhkan imajinasi untuk memahami kalimat-kalimat atau penjelasan yang dijelaskan oleh guru. Iya kan ya, geometri itu harus imajinasinya tinggi kan. Ketika guru mengungkapkan bangun segitiga, nah anak akan membayangkan segitiga itu seperti apa. Nah, karena bentuk-bentuk geometri itu abstrak, gitu kan, maka perlu apa? Nah, Bapak Ibu cari dukungan di situ. Kesulitannya salah satunya adalah karena bentuk geometri yang abstrak itu. Bapak Ibu cari referensi. Siapa ini yang ngomong bahwa geometri itu sulit karena materinya itu abstrak? Nah, Bapak Ibu citasi. Ngumpul lah kalau tadi 3, sekarang 1 atau 2, berarti udah 5 artikel gitu kan, atau buku. Nah, sebetulnya pada ini enggak sulit kita memenuhi 10 citasi. Setelah Bapak Ibu menjelaskan itu ya, gapnya, benturannya antara realita dengan teorinya, Bapak Ibu berlanjut nih. Solusi apa yang Bapak Ibu tawarkan? Kalau tadi di paragraf ketiga Bapak Ibu menjelaskan kesulitannya itu karena konsep yang abstrak, berarti mungkin Bapak Ibu akan menawarkan solusi berupa pembelajaran yang menyenangkan. Gitu kan? Nah, ketika dalam pembelajaran, sehingga paragraf keempatnya Bapak Ibu spesifik membahas ke pembelajaran dulu. Nah, berkaitan dengan pemahaman siswa, maka pembelajaran berperan sangat besar terkait dengan pemahaman siswa. Nah, ini juga nanti carikan citasinya. Ya, ada banyak cara untuk meningkatkan itu. Salah satunya dengan metode pembelajaran. Nah, citasi lagi itu. Bukan metode pembelajaran merupakan apa? Bapak Ibu jelaskan. Nah, di paragraf kelimanya, Bapak Ibu mungkin menjelaskan lebih spesifik solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Kalau tadi kan baru menjelaskan secara umum metode pembelajaran ya. Kemudian Bapak Ibu mengambil di antara banyaknya metode pembelajaran itu PJBL. Ya sudah, Bapak Ibu jelaskan PJBL itu seperti apa. Selanjutnya, di paragraf tadi 4, 5, kemudian paragraf ke-6-nya, Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait dengan tujuan penelitian Bapak Ibu. Kan tadi sudah ada muncul masalahnya, muncul alternatif solusi dari Bapak Ibu, menjelaskan sampai spesifik variabel yang Bapak Ibu gunakan, kemudian tujuan penelitiannya. Tentunya Bapak Ibu menjelaskan tujuan penelitiannya. Karena tadi ada kesulitan siswa memahami konsep bangun datar gitu ya, mengerjakan soal tipe cerita. Kemudian Bapak Ibu tawarannya PJBL, artinya Bapak Ibu kan eksperimen di sini atau melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, disebutkanlah di situ. Nah, oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, penelitian ini ingin mengetahui apakah project based learning dapat meningkatkan
pemahaman siswa pada materi luas bangun datar. Penelitian ini didesain menggunakan metode, nah jelaskan metodenya, didesain menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Adapun kriteria ketuntasannya, kalau PTK kan ada batasan ya, artinya Bapak Ibu harus menetapkan kapan nih penelitian selesai, gitu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu menentukan bahwa jika penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa siklus hingga memenuhi kriteria minimum, yaitu misalkan 80% siswa sudah mencapai nilai minimal 80 misalkan dalam tes itu. Nah, sehingga dalam penelitian ini berjudul titik-titik. Nah, itulah rinci jadinya. Itu aja Bapak Ibu udah dapat 7 paragraf ya, kurang lebih ya 6 sampai 7 paragraf dengan cara seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, berarti gap, kemudian solusi Bapak Ibu, kemudian tujuan penelitian. Sebetulnya poin-poin utama dalam pendahuluan ya ini, gap penelitiannya, solusi yang Bapak Ibu tawarkan, kemudian tujuan penelitiannya. Kira-kira pendahuluan ada pertanyaan enggak? Nanti saya contohkan saja. Langsung gitu. Kalau barangkali ada yang masih bingung, nanti bisa didengarkan lagi ya ketika sudah saya upload di YouTube. Barangkali nanti Bapak Ibu pengen tahu pendahuluan apa, enggak terlalu fokus, bisa didengarkan lagi. Nah, atau yang masih bingung saat ini, silahkan bisa boleh bertanya untuk pendahuluan, silahkan. Gimana Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas ya? Dengar Pak. Oke, kalau ada suara saya nggak terdengar bisa konfirmasi ya, karena saya kan nggak bisa dengar suara saya sendiri. Oke. Nah, berarti jelas ya apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, kalau masih jelas, alhamdulillah saya lanjut dulu. Nah, kurang lebih pendahuluan seperti itu. Bapak Ibu itu dalam pendahuluan saja, saya rasa mencari citasi sebanyak 10 itu kurang-kurang Bapak Ibu. Dengan cerita-cerita tadi itu. Karena tiap cerita Bapak Ibu ada argumen bahwa geometri itu sulit, Bapak Ibu harus cari referensi untuk mendukung kalimat Bapak Ibu gitu kan. Terus untuk mendukung metode pembelajaran ini relatif gimana? Oh iya, saya tambahkan. Selain solusi, tujuan penelitian, baruan penelitian barangkali. Nah, ini yang paling banyak citasi nantinya Bapak Ibu kan, kebaruan penelitian Bapak Ibu tentunya kan harus mencari penelitian terdahulu ya, cari 3 atau 4. Bapak Ibu menjelaskan bahwa penelitian ini telah mengungkapkan bahwa metode apa itu berhasil, penelitian ini telah menggunakan metode apa itu berhasil gitu ya. Namun berbeda dengan penelitian ini, bedanya apa? Bapak Ibu jelaskan di satu paragraf gitu kan. Tujuan penelitian, kebaruan, sehingga nanti yang terakhir baru menjelaskan terkait judul. Nah, ini opsional sih. Ini opsional. Nah, rumusan masalah di mana, Pak? Gitu barangkali kan di PKP kan ada rumusan masalah ya. Jadi tujuan penelitian ini kan nantinya kan. Tujuan penelitian itu dalam satu paragraf Bapak Ibu bisa juga menjelaskan rumusan masalah penelitian ini adalah apa. Tujuan penelitian sama rumusan masalah kan relate gitu kan. Nah, kemudian menjelaskan judul ini opsional, boleh ditulis atau enggak lah, silahkan. Karena kan judul di atas juga ada kan alasan. Ini alasan hanya ini aja sebetulnya. Bapak Ibu tinggal mengolah ini semua menjadi sebuah paragraf-paragraf gitu. Saya rasa apa namanya Bapak Ibu sudah jadi terpandu yang tadinya kosong ya menulis pendahuluan apa. Ini juga nanti bisa dipakai di PKP saya rasa kalau belum mengerjakan. Jadi pendahuluan itu latar belakang ya kurang lebih bedanya nanti di sini sih. Ini nanti kan tujuan penelitian rumusan masalah kan di subbab tersendiri.
Tapi saya rasa dalam pendahuluan latar belakang di sana Bapak Ibu bisa menunjukkan gap penelitiannya, kemudian solusi yang Bapak Ibu tawarkan itu bisa digunakan sebagai pendahuluan di sana sama nanti muncul alasan pemilihan judul di akhir paragrafnya. Oke, saya lanjut kepada metode penelitian ya Bapak Ibu. Nah, ini apa aja sih yang ditulis di sini di metode penelitian? Tentunya Bapak Ibu bisa menuliskan jenis penelitiannya apa di sini. Kemudian waktu penelitian, waktu dan tempat ya. Kemudian target sasaran, subjek penelitian, prosedurnya penelitian seperti apa. Nanti kalau PTK berarti kan ada siklus ya, ada siklus 1, siklus 2. Nah, untuk siklus 1 ke siklus 2 itu seperti apa kan ada prosedurnya gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu boleh tuliskan secara naratif atau boleh digambarkan menggunakan diagram alir kalau prosedur ini. Nah, prosedur ini ada opsi. Nah, instrumen yang digunakan apa saja? Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kemudian teknik analisis datanya seperti apa? Ya. Di sini panduannya itu. Nah, kalau metode penelitian itu boleh ditulis dalam subbab, tapi tidak ada numbering. Artinya dituliskan dengan penebalan seperti ini, misalkan waktu dan tempat gitu. Ini boleh menggunakan subbab. Subjudul tidak perlu diberikan notasi. Artinya tadi yang saya sampaikan ya, tidak ada numbering di situ. Tidak usah dikasih nomor 1, nomor 2, tidak. Namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital. Bagi contoh, misalkan gini ya. Waktu nih, desain penelitian. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Unbold. Yang di bold hanya subjudul saja, yang ini saja. Ini unbold artinya ini tidak perlu ditebalkan. Cuman ada namun ditulis dalam huruf kecil yang berawalkan huruf kapital. Artinya tiap kata harus diawali huruf kapital. Ini penelitiannya P-nya besar. Baru di sini dijelaskan penelitian ini dan sebagainya gitu ya. Ini boleh dibikin seperti ini. Nanti desain penelitian, kemudian nanti yang di bawahnya instrumen penelitian. Kalau misalkan ada pertanyaan soal-soal gitu kan. Nah, boleh Bapak Ibu seperti ini. Ini dibolehkan dalam bab metode penelitian di sini boleh membuat subbab tapi tidak diberi nomor dan tidak di bold. Nah, kalau menggunakan template ini Bapak Ibu boleh diizinkan ini. Atau kalau bagi saya biasanya saya lebih senang nggak perlu subjudul. Langsung saya jelaskan per paragraf saja. Paragraf pertama saya menjelaskan terkait dengan metode penelitian ini menggunakan apa. Kalau PTK ya saya jelaskan PTK. PTK itu seperti apa saya jelaskan. Kemudian paragraf keduanya saya jelaskan latar penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di SD mana, kapan waktunya, gitu kan. Kemudian subjeknya siapa, prosedur pengambilan subjek seperti apa. Itu dijelaskan pada paragraf yang kedua. Nah, selanjutnya prosedur penelitian dijelaskan di paragraf ketiga. Atau biar lebih mudah, prosedur penelitian ini dijelaskan pada diagram alir pada gambar 2 misalkan. Ya udah Bapak Ibu tinggal buat diagram alirnya. Kemudian paragraf selanjutnya Bapak Ibu menjelaskan instrumen penelitiannya dan teknik analisis data. Nah, PTK itu instrumennya apa aja sih di situ? Ada mungkin ada RPP gitu kan. Ada soal asesmen. Nah, itu dituliskan.
Instrumen dalam penelitian ini ada beberapa yang meliputi instrumen wawancara, instrumen observasi. Nah, Bapak Ibu jelaskan. Kemudian bagaimana teknik analisis datanya, Bapak Ibu juga jelaskan secara naratif. Tuh. Dan prosedur-prosedurnya seperti apa. Biasanya ini kan kalau PTK ada target sasaran ya, batasan itu selesai. Penelitian ini akan dilaksanakan beberapa siklus hingga tercapainya target penelitian ini, yaitu 60% siswa memiliki nilai di atas 80 misalkan. Ya kalau mau lebih tinggi berarti 80% siswa memiliki nilai di atas 80 targetnya. Kan dalam penelitian barangkali ada keterbatasan, kita nggak mungkin sampai 100% sesuai gitu kan. Nah untuk membatasinya juga Bapak Ibu sebutkan sampai apa di sini penelitian Bapak Ibu selesai gitu. Karena PTK kan bersiklus-siklus, kalau belum memenuhi target kan siklusnya akan berlanjut terus. Nah sehingga perlu ditetapkan targetnya sampai apa. Tuh, ini dalam penelitian metode penelitiannya. Nah, silakan Bapak Ibu yang akan bertanya dulu, silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan dulu. Nanti setelah kita bahas ini, baru kita diskusi ya. Hasil dan pembahasan. Nah, karena ada hasil dan pembahasan, Bapak Ibu harus membedakan apa hasil, apa pembahasan, gitu ya. Seringkali memang mahasiswa saya itu kesulitan mencampur adukan antara hasil dan pembahasan. Yang namanya hasil itu ya hasil yang diperoleh dari penelitian. Gitu ya. Apa saja hasilnya ya, berupa tabel boleh, berupa skrip wawancara yang disederhanakan boleh, dijabarkan dalam bentuk narasi informasi tersebut. Boleh informasi, boleh ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik untuk hasil penelitiannya. Tapi ya jangan langsung tiba-tiba ada tabel tanpa penjelasan gitu kan. Biasanya kan diawali dengan kata-kata lah. Kata-katanya misalkan pada siklus 1 telah dilaksanakan satu kali pertemuan pada hari apa misalkan. Adapun data hasil 1 ditunjukkan pada tabel 1 misalkan. Nah, Bapak Ibu baru menuliskan tabelnya. Jadi jangan tiba-tiba tabel gitu aja tanpa penjelasan, kan orang yang baca juga bingung gitu. Ini tetap ada arahannya sehingga tabel itu bisa dipahami oleh orang lain. Hanya tabel data saja, belum menjelaskan. Nah, atau boleh juga Bapak Ibu langsung menjelaskan dari data tersebut, Bapak Ibu juga langsung membahas. Yang namanya pembahasan itu berarti kita mengulas terkait dengan apa saja hasil temuan dalam penelitian kita. Oh, ternyata dari siklus 1 ke siklus 2 ada peningkatan, gitu kan. Nah, pembahasannya kan itu. Bahwa siklus 1 yang lebih dari 80, nilainya lebih dari 80 hanya kisaran 30%. Hal ini terjadi karena apa? Bapak Ibu bisa jelaskan di situ. Bapak Ibu bahas di situ. Temuan-temuannya apa dalam penelitian itu? Misalkan temuan hasilnya adalah gurunya kurang memperhatikan siswanya. Oh ya, Bapak Ibu bahas. Dalam siklus 1, guru lebih terfokus penyiapan media ajar saja. Guru tidak terfokus kepada siswanya, sehingga ada siswa yang berjalan ke sana kemari, guru tidak memperhatikan. Hal ini yang mengakibatkan pemahaman siswa kurang. Bapak Ibu kaitkan dengan pendapat orang lain. Ini citasi lagi. Ketika membahas, Bapak Ibu, argumen Bapak Ibu harus dikuatkan dengan citasi atau pendapat orang lain yang ada di penelitian ataupun buku-buku. Nah, itulah yang namanya membahas. Bedanya hasil dan pembahasan, Bapak Ibu. Kalau hasil ya hanya menyajikan hasil penelitian saja. Artinya data tabel, data wawancara itu hasil penelitian. Namun yang namanya membahas, Bapak Ibu membandingkan dari beberapa hasil penelitian tadi. Hasil penelitian kan bisa berupa dari data wawancara, data tes gitu kan. Bapak Ibu bahas.
Temuan siklus 1 kok nggak naik, nggak mencapai target, karena apa? Oh, ternyata dari hasil observasi, gurunya fokus menyiapkan ini nih, media ajarnya. Siswanya kesana kemari luput dari perhatian. Nah, itu kan Bapak Ibu bahas. Ketika guru tidak berkonsentrasi di kelas, maka berdampak pada aktivitas siswa yang tidak terkontrol. Nah, Bapak Ibu cari referensinya. Dari mana ini? Nah, dapatlah citasi lagi tuh. Begitu pula ketika membahas yang temuan-temuan yang lain. Itu. Jadi ada perbedaan antara hasil dan pembahasan. Kalau hasil yang mengutarakan hasilnya saja, boleh dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, boleh. Namun yang namanya membahas, kita harus menelaah hasil penelitian itu seperti apa. Kita kaji di situ. Nah, yang namanya karya ilmiah tentunya kajian-kajian kita juga harus berdasar. Dasarnya dari mana? Dari pendapat orang-orang terdahulu. Sehingga kita butuh mencitasi dalam pembahasan. Itu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau berkaca dari apa yang sudah saya alami sebelum-sebelumnya, biasanya mahasiswa selalu saya suruh revisi terkait atau menambahkan referensi di pembahasan. Di tempat saya hujan deras ini Bapak Ibu. Di tempat Bapak Ibu masih sering hujan enggak ini? Wah, di sini sementara Pak. Ini juga hujan. Hujan juga Pak. merata berarti ya, sampai Pulau Sumatera. Oke, selanjutnya untuk yang hasil dan pembahasan kira-kira Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu nggak? Pak, mungkin sedikit Pak, izin lagi ya, Pak. silakan. Ya, untuk hasil itu berarti hasil temuan pada siklus 1 ya Pak ya? Atau prasiklus Pak? Oh Artinya ya, yang pertama ya? yang namanya hasil penelitian artinya kan prasiklus, siklus 1, siklus 2 itu kan bagian penelitian Bapak. Nah, dituliskan semuanya. Nah, kalau di sini boleh ditulis subjudulnya. Nah, atau misalkan Bapak Ibu menerangkan di paragraf pertama siklus satunya seperti apa gitu. Ya jelaskan siklus 1 atau prasiklusnya. Keadaan prasiklus anak-anak yang tuntas KKM hanya kisaran 30% misalkan. Ya, tetap dituliskan dari hasil penelitian karena baik prasiklus, siklus 1, siklus 2 dan siklus terakhir itu adalah bagian dari penelitian. Itu nanti yang jadi dasar kita membuat narasi pada pembahasannya. Ya kan? Kita mungkin pembahasannya memulai dari perbedaan antara prasiklus, siklus 1, siklus 2. Nah, misalkan berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa prasiklus ketuntasannya hanya 30%. Nah, kemudian meningkat menjadi 40% pada siklus 1 dan mencapai target pada siklus 3. Nah, di situ Bapak Ibu mulai menjelaskan. Itu kan awalan pembahasan ya, barangkali ya. Nah, pada prasiklus terjadi beberapa kendala sehingga target yang dicapai itu kurang atau siklus satunya terjadi apa di situ. Nah, itu kan hasil dari hasil penelitian yang Bapak Ibu jelaskan pada pembahasan. Kalau Bapak Ibu fokus pada siklus terakhir saja nanti ya nggak bisa bahas gitu kan. Hanya menunjukkan data saja berarti kan, bukan membahas. Yang namanya pembahasan kan ada pembandingan. Kalau di kualitatif itu ada triangulasi data, membandingkan data wawancara, tes, angket. Nah, kalau di PTK kan membandingkan antar siklus gitu ya. Sedangkan per siklusnya juga dianalisis kan. Nah, analisis per siklusnya itu juga nanti jadi pembahasan. Itu Bapak. Ada yang tanyakan lagi nggak? Ya Pak, ya Pak, sudah jelas Pak. Oke, baik. Ya, hasil dan pembahasan. Sekali lagi Bapak Ibu kalau menuliskan tabel tidak ada garis ke atas ini ya, garis ya adanya hanya garis miring saja. Yang vertikal tidak ada. Oke. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, ini poin penting Bapak Ibu ya. Kesimpulan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah atau tujuan penelitian. Kalau Bapak Ibu tujuan penelitiannya adalah atau rumusan masalah
masalahnya adalah seperti yang saya tadi itu, misalkan apakah penggunaan PJBL efektif untuk meningkatkan penalaran matematis siswa. Nah, disinilah kita menjawab. Nah, gitu ya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwasanya ada peningkatan signifikan ketika menggunakan pembelajaran PJBL dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, Bapak Ibu kemas kalimatnya aja menjadi 1 atau 2 paragraf saja. Gitu. Mungkin paragraf 1 berisi kesimpulan ya. Paragraf 2-nya berisi saran. Nah, biasanya kan yang di PKP kan bab 5-nya kesimpulan dan saran gitu kan. Nah, boleh dikemas seperti itu menjadi 2 paragraf. Atau 1 paragraf saja berisi kesimpulan yang menyeluruh, artinya ringkasan dari pembahasan yang Bapak Ibu bahas. Tapi sekali lagi jangan keluar dari tujuan penelitian. Ini juga saya sering alami nih. Rumusan masalahnya apa, kesimpulannya apa, ini juga sering terjadi. Jadi seringkali kesimpulannya itu pengen tahu apakah pembelajaran PJBL itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar gitu ya. Namun di dalam kesimpulannya malah mengatakan bahwa PJBL itu kekurangannya adalah ini itu. Kan malah membahas kekurangan PJBL, nggak menjawab rumusan masalah tadi efektif atau tidak gitu. Kan sederhana seperti itu sebetulnya. Membuat kesimpulan itu ya hanya menjawab rumusan masalah saja, nggak usah membahas yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kan sudah diutarakan di pendahuluan sama pembahasan gitu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Daftar pustaka ini mengikuti lah, nanti saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya sambil jalan biar Bapak Ibu lebih ringan dalam memahami apa yang saya sampaikan. Nah, silakan Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Silakan kita diskusi di sini. Seperti apa? Bapak Ibu kendalanya apa? Silakan. Bisa berdiskusi Bapak, terkait dengan ya, silakan. kan tugas 1 tes saya sudah mengumpulkan itu langsung pendahuluan. Nah, untuk tugas 2, apakah masih sama itu atau bagaimana? Masih bingung. Terima kasih. Gimana tadi, Bu? Kan untuk tugas 1, saya sudah mengirimkan langsung pendahuluan yang sesuai format yang template Bapak kasih. Nah, kalau untuk tugas 2-nya bagaimana? Apakah masih sama untuk masih pendahuluan atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Oh ya, oke. Untuk yang tugas 2 ini karena sama ya di-upload lagi aja enggak apa-apa. Nah, enaknya kan gitu kan ya, Bapak Ibu. Kalau kemarin ngikutin apa yang saya sarankan, tugas 2-nya tinggal upload lagi. Jadi nggak usah nulis 2 kali ya. Kenapa kemarin saya sarankan untuk itu? Tinggal nanti di tugas 3-nya saya review artikel Bapak Ibu sejauh mana sih, kurangnya apa. Nah, di web selanjutnya itu nanti kita sudah membahas terkait dengan kekurangan dari Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu yang sudah menyesuaikan template itu tinggal menambahi abstrak sebagian dan metodologi Bapak Ibu tambahkan. Baru diupload di tugas 2 boleh, Iya. atau di tugas 3-nya. Jadi kalau tugas Siap. ya, tugas 3 kan masih minggu depan ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini tugas 2 Ya. tinggal upload aja, yang kemarin upload lagi enggak apa-apa. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Bagi Bapak Ibu yang belum, silakan sambil mencicil itu ya, artinya pendahuluan aja, nggak usah dibikin tabel ringkasan citasi seperti apa, nggak usah, langsung aja karena itu sudah bagi saya sudah sesuai dengan apa yang diminta di e-learning ya dari lead. Jadi lebih ringkas saja biar tidak bekerja 2 kali. Kita cari yang efisien gitu kan. Silakan kalau ada yang lain. Izin lagi Pak. Ya silakan Pak. Ya. Oke, nanti Pak Saiful dulu, monggo Pak Saiful, nanti baru Bu. Bentar ya, Bu. Oke, silakan Pak. Ya Pak, untuk tugas 2 kemarin saya nggak bisa akses deh Pak. Dari UT di Jakarta sini belum ada konfirmasi lagi. Jadi untuk tugas 2 mungkin kalau udah bisa terbuka baru bisa saya kumpulkan Pak. Karena batas akhirnya tanggal 11 besok ya Pak ya? Iya.
Oh ya, Coba dibuka lagi ya Bapak ya, tapi iya nggak usah siap. khawatir lah, nggak usah khawatir untuk tugas duanya kalau memang nggak bisa ya, nggak apa-apa. Ya, Tapi saran saya tetap diupload kalau bisa. Memang kemarin saya sudah katakan ya, saya itu dari Sabtu kemarin Bapak Ibu nggak bisa akses ini, makanya kerjaan saya numpuk ini kemarin. Hari Sabtu sampai kemarin maintenance juga lagi kan ya. Kemarin itu maintenance. Jadi otomatis saya itu baru bisa buka itu hari Kamis itu bisa kebuka. Sama Jumat pagi itu bisa, Jumat siangnya maintenance lagi. Memang saya belum tahu nih. Kelihatannya ada trouble, tapi bagi Bapak Ibu yang bisa upload silahkan diupload saja. Oke, silahkan Bu Jayantri. Ada pertanyaan apa? Oh iya, Pak, saya itu masih bingung nih Pak untuk menentukan judulnya ya Pak ya. Terus itu yang pertama, yang kedua tuh masih gerambiang harus pilih apa gitu Pak. Gimana Pak? Kalau di PKP-nya gimana? Di PKP sama Pak, juga masih bingung juga. Tadi habis web, tapi udah ada gambaran sih mau pilih apa gitu. Oh, kira-kira masalah apa dulu yang Ibu pengen angkat? Kalau saya masalah itu Pak, pembelajaran anak kan eh, kan tidak semua sekolah itu mempunyai kayak audio itu loh Pak, kayak LCD atau apa gitu Pak. Kan tidak semua sekolahan ada dan gurunya juga tidak semua bisa gitu Pak. Gimana Pak kalau itu? Yang saya mau ambil judul itu gimana Pak? Hmm, Itu kayak jadi permasalahan gitu loh Pak. oke. Berarti kendala di lapangan kan audio itu tidak selalu ada ya Bapak Ibu ya. Iya, iya. Solusinya dari Ibu apa dulu? Solusinya. Ibu pengen menawarkan solusi apa? Kalau saya menawarkan itu Pak, menggunakan alat peraga yang saya buat sendiri seadanya gitu. Nah, ya sudah. Efektivitas penggunaan alat peraga apa namanya punya Ibu itu? Dalam apa? Selesai kan? Atau peningkatan apalah Bapak Ibu? Ibu pengen meningkatkan apa di situ? Pengen meningkatkan apanya dulu? Upaya peningkatan hasil belajar misalkan. Pada materi apa, menggunakan media apa yang Ibu mau angkat itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang kesulitan judul, saya rasa Bapak Ibu pertama yang harus dilakukan adalah topik apa atau masalah apa yang Bapak Ibu ingin angkat. Yang kedua, solusi apa yang Ibu ingin tawarkan. Nah, dari situ kan ada masalah, ada solusi yang ingin diangkat. Nah, ya kan, jadi nanti punya gambaran. Kalau tadi dari Bu Jayantri mengatakan bahwa setiap sekolahan itu nggak ada audio. Nah, itu nanti dijelaskan di pendahuluan bisa itu. Nah, dan Ibu ternyata ada solusi nih, ada alat peraga yang bisa menggantikan itu. Ya sudah, tinggal tujuan Ibu untuk apa alat peraga itu? Pengen meningkatkan hasil belajar kah? Pengen meningkatkan kreativitas kah? Dan itu pun untuk materi apa? Kan lebih spesifik bisa ya. Jadi upaya Iya. peningkatan kreativitas belajar pada mata pelajaran apa menggunakan media. Nah, media apa yang Ibu gunakan? Nah, itu bisa nanti ditambahkan. Atau mungkin saya nanti akan coba buatkan beberapa video tambahan ya. Nanti kalau pas kebetulan ada waktu, nanti saya coba berikan. Saya itu kalau ngajar konven, ngajar-ngajar yang tatap muka langsung, itu beberapa kali saya juga ajarkan dengan menggunakan AI. Kan zaman sekarang juga banyak AI ya. Tapi kalau Iya. di sini langsung kelihatannya nggak etis nanti kan. Sebetulnya ada batasan Bapak Ibu. Kalau ChatGPT Bapak Ibu gunakan meminta langsung buatkan saya judul, nah itu plagiasi, bukan karya Ibu. Tapi kalau Ibu gunakan ChatGPT itu sebagai teman ngobrol, gitu ya, teman ngobrol, teman sharing, teman diskusi, maka itu bukan plagiasi kalau menurut saya, karena tetap nanti idenya dari kita. Nah, nanti coba saya buatkan video itu bagaimana kita diskusi dengan Meta atau dengan ChatGPT. Nah, zaman sekarang kan teknologi harusnya nggak begitu susah ya Bu, Bapak Ibu ya. Internet ya juga Pak. banyak. Termasuk
dalam mencari referensi Bapak Ibu, ketika mencari artikel jurnal di web pertama kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya. Nah, Bapak Ibu bisa buka Google Scholar. Bentar. Mana ya? Bentar. Ini saya mau share Windows itu dari tadi nggak bisa, harusnya langsung ke itu. Saya ingin bertanya, boleh? Oh ya, silakan. Silakan sambil tanya dulu, nggak apa. Tugas 2 kita ini kan diminta untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dengan mencantumkan sumber kutipan. Itu kan, Pak? Iya, benar. Gimana? Nah, di situ berapa sumber, Pak? Berapa sumber kutipan? Oke. Gini ya, Bu. Kalau kalau saran saya, kalau kalau dari sana kan mintanya 5 jurnal, 5 buku ya. Nah, kalau saran saya, Ibu tinggal buat pendahuluan saja, abaikan yang itulah. Citasi. Yang penting Ibu pahami aja bagaimana kutipan langsung, bagaimana kutipan tak langsung. Nah, tapi nanti saran saya pakai kutipan tak langsung aja semuanya. Karena nanti konsepnya yang di pendahuluan itu kan sudah khawatirnya nanti dicek plagiasinya akan tinggi karena kita kutip secara langsung. Nah, Bapak Ibu tinggal membuat pendahuluan saja karena nanti referensinya kan dituliskan di bawah kan. Nah, referensinya ditulis itu nanti kan akan dihitung juga. Saya rasa itu udah cukup. Gitu. Gitu Ibu, bisa dipahami nggak? Oh, berarti langsung aja, Pak. Langsung pendahuluan gitu. Ya, langsung pendahuluan kan nanti Ibu kalau citasi itu kan udah meringkas kan. Nah, sebetulnya kan relate dari pertemuan tugas 1, tugas 2 itu kalau dibuat itu kan bisa. Sama lah saya rasa artinya. Yang dibutuhkan citasi langsung dan tak langsung. Nah, kalau Ibu udah bikin citasi di pendahuluan langsung kan udah masuk Ibu membuat tugas 2 gitu kan. Sehingga yang tugas satunya sudah sesuai template itu dan ada citasinya, saya rasa tinggal upload lagi di tugas 2 enggak masalah gitu. Nah, Oh, gimana? Udah Pak. jelas? Bisa dipahami ya? Sudah, iya, Jadi Pak. nggak usah di Soalnya gimana? soalnya Gimana suaranya terputus, Ibu? iya, soalnya teman-teman saya yang lain tutor, mereka tugasnya itu dulu kayak membuat sumber yang dari 10 buku, dari 5 buku ini. Gitu, Pak. Oh ya, ya memang tugasnya UT itu ya. Cuman kan saya ringkas saja. Artinya saya pahami itu sebagai bagian dari itu kan. Artinya kalaupun kita membuat pendahuluan, apa yang dituliskan tugas 1 kan meringkas ya, meringkas 5 artikel, 5 buku. Kalau Ibu udah membuat citasi di pendahuluan 5 artikel atau 4 buku misalkan, kan sama aja citasi itu meringkas, artinya gitu kan. Terus ada juga tugas yang pertama itu membuat layout atau template jurnalnya. Nah, kan sudah sesuai. Tinggal yang belum ada isinya dikosongin jadi template. Nah, tugas duanya belajar citasi. Nah, Bapak Ibu tugas 1 sudah di ringkasan nih Bapak Ibu udah menggunakan format citasi. Ya, gitu. Artinya saya pengen aja kita kerja itu yang efisien gitu aja. Tapi kalau mengikuti template-nya yang di e-learning silahkan Bapak Ibu enggak apa-apa. Saya nggak menyalahkan. Cuman saya memberikan saran menggunakan template jurnal saja biar sekali kerja jadinya saya bisa nata tulisan Ibu lebih panjang gitu. Kalau ngikutin e-learningnya nanti saya mulai natanya di pertemuan web 3 dan web 4 saja. Itu kan di tugas 4 dan tugas 3 dan 4 saja. Nah, kalau dari tugas 2 ini kan saya sudah membaca nih. Oh ya, Ibu ini kurangnya apa di bagian pendahuluan. Nanti kan masukan saya lebih panjang gitu. Gitu Ibu. Oh, oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Jadi kan Pak, di tugas 1 kemarin, saya itu sebenarnya sudah membuat seperti apa yang Bapak kirimkan yang template itu Pak. Sudah ada Ya. pendahuluan, sudah ada apa namanya citasinya. Cuman Hmm. saya masih ragu karena beberapa ya intinya belum 5 lah Pak yang namanya citasinya itu dari dari apa namanya dari artikel maupun buku Pak. Itu Oke. mau ditambahin atau gimana Tidak, Pak? tidak Jadinya Pak. usah. Tidak usah. Yang penting gini, kan di tugas 1, tugas 2 kan nggak ada nilai ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan mata kuliah lain yang tiap tugas selalu ada nilai gitu. Artinya di fungsi dari tugas 1, tugas 2 itu kan kita bimbingan. Kalau yang di kuliah reguler itu kan skripsi kan bimbingan tatap muka, ketemuan gitu kan. Nah, di Karil ini kan konsepnya seperti itu sebetulnya. Nah, dari UT sendiri memaknainya biar mahasiswa mudah memahaminya, maka dibikin pertama mulai meringkas dulu, artinya mahasiswa biar bisa mencari referensi artikel itu seperti apa gitu kan. Terus yang kedua itu belajar citasi, step by stepnya bagus gitu kan. Namun karena saya pengen mengajarkan Bapak Ibu dengan cepat, harapannya Bapak Ibu paham dengan cara saya ya. Cara saya itu sebetulnya ya sama dengan apa yang UT berikan di e-learningnya itu. Cuman di sana lebih dimulai dari step yang paling bawah sekali. Gitu kan. Saya pengennya kan langsung. Yang penting Bapak Ibu lihat, saya rasa untuk citasi dan sebagainya Bapak Ibu udah diajarkan di PKP, ngapain saya ajarkan kembali untuk efisiensi itu aja Pak, nggak apa-apa. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu kumpulkan saja tugasnya. Nah, tapi saran saya tugas dikumpulkan ya tugas yang benar-benar dibikin dalam format artikel biar saya bisa koreksi kesalahan Bapak Ibu dan nanti pada akhir itu pertemuan yang ke-16 itu Bapak Ibu nggak kebingungan. Nah, saya ngoreksi itu sudah di pertemuan akhir-akhir, jadinya baru akhir-akhir. Nah, ternyata banyak yang nggak sesuai, plagiasinya juga masih banyak, revisinya kan terlalu berat gitu. Tapi kalau dari sekarang kita udah bikin tata dalam bentuk artikel, nah kan ringan nih gitu. Itu aja Bapak Ibu. Niat saya cuman itu, bukan bukan pengen membedakan, enggak. Cuman saya khawatirnya di akhir nanti karena saya pengalaman pada web yang sebelumnya yang saya alamin. Jadi di tugas akhir itu pertemuan kurang 2 pekan, mahasiswa itu masih mengumpulkan dalam bentuk PKP. Ada bab 1, bab 2. Saya minta jurnal baru merubah jurnal. Ah, di situ pun masih ada subbab dan masih masih banyak lagi aturan-aturan yang enggak. Lah, dia yang panik gitu kan, karena waktunya mepet. Sehingga dari situlah saya rubah menjadi tutorial saya menggunakan langsung template dari awal. Gitu aja biar biar lebih panjang kita diskusi, biar lebih panjang kita mengkoreksi sehingga Bapak Ibu juga nggak terlalu terbebani tugas-tugasnya. Apalagi tugas akhirnya yang nanti sangat membebani ya. Harus jadi artikelnya dan sesuai template dan juga citasinya kurang dari citasi apa plagiasinya kurang dari 30. Harapannya di pertemuan web yang keempat itu kita cuma diskusi, wah Turnity-nya kok segini, gimana nuruninya gitu. Saran-saran saya nanti harapannya tugas web 4-nya itu gitu. Itu Bapak Ibu ya. Ya Pak. Nah, itu yang saya maksud Pak. Maksud saya ini Pak, saya lebih memilih masukan dari Bapak yang langsung membuat jurnal gitu loh Pak. Jadi nggak Iya, apa-apa Pak ya. nggak apa-apa. Bener, biarkan seperti itu. Tapi kalaupun Bapak Ibu udah terlanjur menggunakan format yang itu, artinya apa? Sesuai dengan tugas di e-learning nggak apa-apa silakan. Sekali lagi itu nggak ada nilai, cuman tolong manfaatkan itu untuk berinteraksi dengan saya gitu ya. Artinya Bapak Ibu upload itu kan saya bisa lihat nih. Oh nanti kalau tuh web saya akan bahas yang mana nih gitu kan. Tuh. Atau nanti sebagian saya kirimkan di grup nanti yang sudah itu masukan-masukan dari saya biar juga dipelajari bersama. Dan kalau memungkinkan nanti juga saya ingin share beberapa beberapa apa namanya ya cara saya menemukan judul dan sebagainya. Beberapa kali saya itu nganu, kalau di HP kan ada Meta ya di WA itu ya. Saya itu sering Ya WA-an Pak. dengan Meta, diskusi dengan Meta untuk menentukan topik, menentukan
alur penelitian dan sebagainya. Sebetulnya tidak masalah selama kita itu nggak minta langsung. Toh kalaupun kita minta langsung pasti jawabannya ngacau gitu. Kita harus diskusi, harus kasih peran ke dia, harus kita tanyakan yang detail. Insya Allah lah, nanti kalau misalkan pas ada waktu senggang saya coba buat itu untuk biar bermanfaat untuk semua ya. Silakan yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Nah, saya juga ingin mengenalkan Bapak Ibu, silakan ketika mencari jurnal maupun buku, masuk aja ke Google Scholar. Nah, ini banyak sekali. Udah. Bapak Ibu kalau disuruh dari UT itu 10 tahun, saya harap nggak usah 10 tahun, 5 tahun terakhir aja di ininya, search custom ininya ya, rentang waktunya ini. Bapak Ibu klik aja di Sinca 2021. Nah, udah semuanya minimal itu 2021 Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal baca reviewnya gini. Kalau Bapak Ibu mentok ini salah satu cara saya dalam menulis ya. Dalam cara menulis itu seringkali saya gini. Ada dua opsi. Sebetulnya agak salah sih. Salah ya karena harusnya diawali dari membaca dulu, tapi saya enggak. Cara saya adalah ketika kita mentok dalam menulis nggak tahu lagi mau nulis apa lagi, saya kasih main idea pada paragraf tersebut atau pokok pikiran paragraf tersebut yang mau saya bahas paragraf tersebut itu apa. Saya tuliskan di sini. Nanti di sini akan ada muncul review-review kecil ini. Kalau malas baca ya kita baca review-review kecil ini aja cukup. Tapi kalau mau baca yang lebih lanjut masih buntu ya baca aja salah satu artikel untuk melanjutkan kalimat kita. Selain melanjutkan kalimat muncul ide lanjutan kalimat, kita juga dapat citasi. Itu. Namun sebaliknya kalau saya punya ide banyak, saya tuliskan dulu, tulis aja dulu. Baru saya tuliskan kalimat saya. Misalkan saya di sana menuliskan adalah terkait dengan geometri. Nah, saya sudah nulis ini nih di pendahuluan. Wah, habis itu saya citasinya kok kurang ya. Saya copy paste aja ke sini nih. Cari yang kalimatnya mirip. Nah, ada ini. Karena ini sama plug, jadi saya rubah kalimatnya. Kalau Bapak Ibu ketemunya sama persis gitu, Bapak Ibu parafrase di sininya, rubah yang tulisan kita, baru ini kita ambil, kita citasi. Nah, Bapak Ibu kopikan ini aja. Pakai yang APA ya, ini copy, ditaruh di daftar pustaka. Taruh daftar pustaka. Kemudian yang ini, Rahmawati E 2022 ini, kita citasikan, kita tuliskan di kalimat setelah ini. Nah, berarti ini kan punyanya tadi siapa tadi? Ini ya. Ratnawati 2022. Nah, setelah kalimatnya kita revisi di tulisan kita kasih kurung di koma 2022. Itu kan format citasi ya. Ini cara saya. Cara saya yang ketika saya sudah punya banyak ide pikiran tulisan saya ngalir gitu aja, ya udah. Namun citasinya nggak ada ya saya copy beberapa kalimat yang ada di tulisan saya pindahkan ke sini, cari yang mirip. Nah, syukur-syukur kalau mirip. Kalau hanya mirip saja kan nggak perlu kita rubah kalimatnya. Tapi kalau ini kan sama persis, jadi harus saya rubah. Nah, kalau nggak dirubah nanti terkena plagiasi gitu kan. Maka saya rubah. Nah, itu Bapak Ibu. Atau kita buntu nulis, idenya habis. Nah, main idea paragraf tersebut apa? Ide pokoknya apa? Kita kutipkan di sini. Misalkan kita mempelajarinya terkait dengan metode pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sambil scroll-scroll gini aja ini pembelajaran efektif. Nah, barangkali muncul ide kalimat selanjutnya gitu kan. Nah, ini dua metode saya ketika saya menulis. Meskipun sebetulnya harusnya kan kita pelajari ya benar apa yang di UT sampaikan itu yang di tugas pertama, kita baca-baca dulu gitu. Tapi terkadang kan waktu untuk membaca itu enggak ada ya. Atau kita yang malas seringkali membaca itu ya. Makanya salah satu alternatif solusinya ya ginilah. Kita kalau ada tulisan ide, makanya pesan saya Bapak Ibu
coba nanti mungkin play kembali. Tadi yang pendahuluan itu apa saja sih yang harus ada. Bapak Ibu bikin tiap paragraf itu pokok pikiran dulu, kerangkanya dulu. Saya mau bikin 6 paragraf. Paragraf pertama pokoknya adalah masalah terkait geometri. Paragraf kedua terkait dengan pentingnya geometri bagi siswa. Yang ketiga itu alternatif solusi saya yaitu berupa metode pembelajaran. Saya mau membahas metode pembelajaran secara umum dulu. Kemudian paragraf 4-nya saya membahas PJBL sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, kemudian paragraf kelimanya tujuan pembelajaran, tujuan penelitian saya apa? Saya ingin menguji apakah efektif PJBL itu. Nah, tulis aja dulu kerangkanya dulu. Terus setelah itu yang ke paragraf ke-6-nya, kebaruan penelitian saya apa? Saya harus mencari penelitian-penelitian terdahulu terkait PJBL dan geometri. Oke, tulis dulu paragraf ke-6. Paragraf ke-7 adalah itu terkait dengan rumusan masalah kita sehingga yang diakhiri dengan kalimat judul kita. Itu aja gitu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika kesulitan, Bapak Ibu dari main idea tersebut kembangkan menjadi kalimat gitu ya. Ketika buntu, Bapak Ibu ketik aja main idea di sini. Nanti Bapak Ibu sambil scroll-scroll. Ternyata metode pembelajaran itu banyak sekali basisnya. Ada yang berbasis teknologi, berbasis proyek. Nah, ketika membaca ini kan ada ide ini nanti menjelaskan, bercerita lagi terkait dengan basis-basis dari metode pembelajaran. Terus ada karakteristik siswa dalam metode pengajarannya efektif. Oh, ternyata ada karakteristik siswa juga nih. Nah, kita cari nih. Bagaimana menyesuaikan karakteristik siswa terhadap metode pembelajaran. Bentar. Kita kulik-kulik gini-gini aja nih. Nah, kalau ada kalimat, kita langsung muncul ide baru, tuliskan. Yang penting jangan copy paste. Nah, copy paste nanti Bapak Ibu plagiasinya sampai 80%. Wah, repot banget nanti untuk mengurangi itunya, plagiasinya. Nah, ya, poin pentingnya adalah Bapak Ibu pendahuluan bikin kerangkanya dulu. Nanti silakan sambil dipelajari ya. Coba cucul. Insya Allah enggak begitu sulit Bapak Ibu. Yang sulit itu, yang bikin sulit itu karena kita takut untuk memulai. Nah, saya juga pernah ngalamin situasi seperti itu. Ketika saya kuliah S1, S2 sama. Hal yang membuat sulit itu adalah membuka laptop bagi saya, ya kan. Ketika ada tugas, ketika ada mau bikin skripsi gitu kan. Yang paling berat itu buka laptop. Nah, buka laptop baru mikir. Tapi kalau udah buka laptop, Bapak Ibu buka Word, Bapak Ibu tulis, insya Allah itu ngalir aja gitu. Nah, ketika buntu ya salah satu caranya kita berkunjung ke guru sekolah. Nah, kalau zaman dulu ke perpustakaan, zaman sekarang cukuplah kita googling gitu. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak terkait saran saya ini? Silakan, atau hal-hal yang lain yang belum kita bahas. Silakan Bapak Ibu, kesulitan yang dialami di PKP juga boleh, silakan, kan sama ya penelitian. Nah, barangkali bisa kita diskusikan di sini. Atau pengalaman-pengalaman Bapak Ibu ketika menulis itu kendalanya apa? Nah, nanti bisa kita diskusikan, kita cari jalan bareng-bareng. Nah, nanti kalau ada yang bingung, jangan sungkan tanya di grup ya. Tapi terkadang memang WhatsApp saya itu banyak yang WA gitu, kadang-kadang tenggelam jadi nggak kebaca. Mohon maaf. Kadang-kadang bukannya nggak balas, kebetulan biasanya kalau pas lagi senggang saya scroll-scroll, insya Allah saya balas. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang pengen ditanyakan, diskusi, mumpung kita ada ketemuan tatap muka web gitu ya.
biar bisa lebih bermanfaat. Masih ada 15 menit kan kuotanya ini. Ya, tak terasa 1 jam saya ngomong ya. Hampir 2 jam. Udah tinggal Bapak Ibu nih. Silakan kalau mau diskusi. Terkait topik, barangkali ada yang belum punya judul, silakan kita diskusikan. Kita manfaatkan pertemuan kita ini untuk diskusi. Apakah sudah cukup, Bapak Ibu? Bisa dilanjutnya. Biasanya bingungnya nanti kalau udah ngerjakan ya. Iya Pak, biasanya kayak gitu. Ya udah enggak apa-apa. Kalau misalkan belum, ya nanti kita kita diskusi melalui chat grup aja enggak apa-apa ya. Oh ya, sebelumnya saya minta Ya. on cam dulu Bapak Ibu. Saya mau screen capture dulu boleh? Saya ini Boleh. ya silakan Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu. Mohon izin untuk ini ya, saya capture dulu. Nah, ini yang layar pertama dulu saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Bentar, saya copy dulu. Oke, selanjutnya yang layar kedua. Oke. Mohon untuk buka kamera dulu. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jika dirasa cukup, mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini lebih memberikan pemahaman Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari saya. Nanti harapannya diskusi